Please mind the gap between Indonesia and the UK. Mind the Gap is a student podcast hosted by students to bring you mindful day-to-day conversation from Indonesian students in the UK. My name is Beth, postgraduate student at Imperial College London. And my name is Angel, postgraduate student at University College London. And our writer, Tamara. From culture shock to the best value for money grocery stores, we aim to bridge the 12,000 kilometer gap between Indonesia and the UK to help Indonesian students adjust and stay healthy, physically, mentally, and financially. Please mind the gap between Indonesia and the UK. Hello everyone, welcome back to another episode of Mind the Gap. Jadi episode kemarin kan kita udah banyak banget nih ngobrol-ngobrol soal relationship between the three of us. And today, as a part of another series, like student series, we have a guest. And we're going to talk about like her journey here in UK and also relationship. So please welcome our guest, Atifa. Yay! Halo semuanya. Thank you so much for being here. Yeah, you're welcome. I'm happy to be here. Boleh kenalan dulu kali ya. Bisa cerita tentang Mbak Tifa ini kuliah di mana, terus sekarang ada di mana, dan sebagainya. Halo semuanya. Jadi namaku Atifa Sri Ismiranti, tapi biasa dipanggil Tifa aja untuk simpelnya. Aku saat ini kuliah master di Master of Architecture, jurusannya MArch Design for Performance and Interaction di UCL, University College London. Jadi bareng nih sama Mbak Angel, cuma beda kampus. Jadi UCL sendiri punya 3 kampus dan aku ada di kampus yang di timur, di Here Is. Itu memang cuma ada 3 jurusan yang ada di Here Is itu. Jadi ya aku tinggalnya di East London biar dekat sama kampus. Kalau sekarang sih begitu. Nah juga banyak yang suka bingung jurusan aku jurusan apa, karena namanya aja udah ribet gitu. Jurusan aku itu campuran antara built environment dan artificial intelligence. Jadi kita nyampurin antara teknologi dan juga desain dan bangunan gitu. So what are the kind of things that you learn in your degree? Belajar apa macam-macam sih. Tapi intinya outputnya kan kita akan mendesain sesuatu yang interaktif, automatic, atau juga untuk performance gitu. Jadi kita belajar teknologi mulai dari software terkait sama animasi, terkait sama coding, dan juga untuk hardware-nya kayak so far sih aku udah belajar Arduino, dia memang robotics gitu. Tapi kita juga nyambungin ke sound segala macam dan jurusan. Jadi kita dibagi lagi jadi pathway, research pathway karena udah mau masuk thesis kan. Nah, jadi di fokus research pathway-nya ada 3, ada yang robotics, ada yang lebih ke arah yang kedua itu ke arah spasial dan body movement dan environment. Dan yang ketiga lebih ke sound dan spasial gitu, jadi space and sound, dan aku lebih ke yang sound and space, jadi menyatukan antara suara dan ruang gerak manusia gitu. Kenapa kok mau belajar di UK dan spesifiknya juga di UCL?
Jadi aku memang dari dulu pengen banget sekolah di Eropa tadinya gitu. Jadi kayak emang dari dulu nggak tahu kenapa suka aja gitu, tertarik gitu sama budaya di Eropa. Makanya dulu pas zaman S1 di Indonesia juga kayak beberapa kali exchange-nya milihnya ke Eropa. Karena memang pengen tahu aja sih gitu, dan tahu teknologi di sini tuh jauh lebih maju dibanding di Indonesia. Nah, aku kan bingung tadinya master mau ngambil apa. Sempet ganti-ganti juga, udah sempet keterima di beberapa universitas juga. Tapi akhirnya pas deket-deket deadline scholarship nemu jurusan ini gitu. Jadi ternyata jurusan yang aku ini baru ada dari 2017 dan aku baru tahu itu di 2019. Baru tahu ada jurusan ini yang memang ternyata aku pengen banget, karena memang dari awal, dari dulu aku S1 undergrad tuh tesis aku ke arah sini, ke arah interactive design, sesuatu yang bisa jadi aku mikir bangunan itu bukan sesuatu yang masif dan statis gitu, tapi bisa berinteraksi sama manusia. Terus juga di kerjaan terakhir juga banyak ke arah sana, ke arah interaktif. Jadi interaktif ngegabungin antara AR sama bangunan, ngegabungin antara mapping sama bangunan. Makanya jadi ngambil jurusan ini. Dan emang jurusan ini tuh aku nyari-nyari kayaknya baru ada di UCL sama di MIT. Tapi kalau di MIT dia lebih ke engineering banget. Aku basic S1-nya tuh interior design. Jadi kayak agak jauh kalau terlalu engineering full. Jadi aku ngambil yang di UCL karena dia lebih ke arah design. Jadi ada engineering-nya tapi half dan sisanya design. Jadi karena nemu jurusan ini sih gitu. Makanya aku ngambil di UK. Dan juga beasiswa yang aku tuju juga dia kan terbatas nih negaranya sekarang, dan untungnya di UCL dan UK dia bisa gitu. Emangnya beasiswanya apa? Oh, aku beasiswanya LPDP. Jadi sama kayak Angel juga nih. Jadi Iya. sama-sama dari LPDP. Iya. How was it so far? Kayak the program? The program for me it's very interesting because I learned a lot of things yang benar-benar baru buat aku, dan mungkin juga tidak umum untuk dipelajari di Indonesia. Jadi pas aku S1 banyak yang aku pertanyakan gitu, bisa nggak sih bikin kayak gini, bisa nggak sih bikin kayak gitu, dan bahkan dulu dosen-dosenku pun nggak bisa menjawab gitu. Untuk nyari research yang terkait ini juga masih susah dulu. Terus selama aku kerja juga nggak susah untuk mencari tutor atau profesional yang bisa ke arah sini gitu. Nah pas aku masuk jurusan ini, kayak aku benar-benar ketemu tutor-tutor yang sepemikiran sama aku. Jadi memang bisa seperti ini, bangunan tuh bisa seperti ini, desain tuh bisa seperti ini gitu. Dan nanti ya aku berharap kalau pas aku lulus juga, pas aku pulang ke Indonesia, ini sangat bisa diaplikasikan di Indonesia. Jadi ternyata kita mikir, oh teknologi tuh ribet ya, gini-gini, nggak bisa lah orang Indonesia. Ternyata saat aku pelajari, ini aku baru beberapa bulan kuliah aja, banyak yang aku pikir susah ternyata bisa gitu. Jadi di Indonesia juga harusnya kita bisa aplikasikan gitu. Was it hard because of the pandemic? I imagine there's a lot of like practical works and stuff. Like how do you do it? How did UCL do it with all the practical work? Memang kalau ditanya susah, iya sih susah. Dengan kita banyak praktiknya, tapi harus online. Tapi UCL ya mencoba untuk mengakomodasikan itulah gitu, dengan kita kan memang banyak dibagi-bagi per grup, dan juga tutorialnya beneran kayak per grup gitu. Jadi kita supaya tahu dosen tuh masing-masing progress group tuh seperti apa gitu. Terus juga mereka mencoba membayangkan kita mahasiswa online gitu. Jadi banyak beberapa yang kira-kira kita bisa pakai alat-alat yang kita ada di rumah. Jadi kita kemarin praktek robotics, tapi kita pakai alat-alat yang kita bisa beli di sekitar kita gitu. Jadi bisa pakai reuse material, bisa pakai atau yang material sehari-hari yang bisa kita pakai gitu. Jadi kita bikin robot tapi dari barang-barang bekas gitu. Jadi memang diusahakan semaksimal mungkin. Terus juga kalau untuk yang
kita kan banyak belajar software. Nah itu semuanya ada recordingnya, jadi kita bisa nonton berkali-kali karena kan takut lupa juga atau gimana kan, nggak semudah itu ya belajar langsung dari laptop gitu tanpa face to face, agak ada gap juga untuk langsung nanya ke tutor. Tapi kan ada recording kan kita bisa tonton berkali-kali gitu. Ya semoga sih nanti term 3 rencananya kan udah face to face, yang mudah-mudahan lebih mudah juga gitu. Ke UK itu berarti bulan apa ya Mbak ya? Aku ke UK itu dari Desember. Aku lupa tanggal berapa ya? Desember ya? 20-an lah ya, 20-an Desember aku baru berangkat ke UK. Jadi waktu awal aku kuliah dulu dari di Indonesia, online, jarak jauh, baru pas Desember aku berangkat ke sini. Karena kan tadinya rencananya term 2 mulai Januari itu udah face to face. Nah tiba-tiba lockdown lagi nih gitu. Iya. Semua dosen di jurusanku juga kaget gitu. Mereka udah nyiapin untuk face to face materinya, tiba-tiba online lagi gitu. Jadi kayak sempet agak kalang kabut juga sih di kayak 1-2 minggu pertama. Tapi untungnya selanjutnya udah bisa catch up lah kita gitu dengan itu tadi, dengan tadinya mau pakai material di studio, jadinya ya udah deh pakai yang ada di rumah, ada apa gitu. Jadi tiap orang juga beda-beda kan bikinnya. Terserah deh mau bikin apa gitu, yang penting tetap ke arah sana tujuannya gitu. Iya. Tapi so far gimana your first impression sama UK itu gimana? Kalau aku sih lebih ke positive impression ya, kayak karena mereka itu kalau aku ngerasa di jurusanku terutama kita banyak discussion yang terbuka gitu. Jadi aku ngerasa saat aku belajar di Indonesia itu ada gap antara aku dan profesor gitu. Tapi kalau di sini tuh nggak ada gap. Semua orang sama, semua orang boleh berpendapat, terus kayak saling gitu. Jadinya aku mikir, oh dulu aku diajar sama orang-orang hebat gitu, gimana ya gini. Ternyata enggak, semuanya biarpun mereka orang-orang hebat, nggak memberikan gap gitu dengan mahasiswanya. Mahasiswanya pun mau dari negara manapun nggak dianggap sama gitu, misalnya nggak ada rasisme atau apa. Terus juga mau kamu baru lulus atau kamu udah profesional kerja di mana, semuanya sama gitu, semuanya saling berbagi dan harus baru terus kelompoknya. Jadi supaya kita saling mengenal satu sama lain gitu. Enaknya pas aku udah di London, pas kerja kelompok itu kita sempat ketemu juga sama teman-teman kelompok kita, karena kita harus kayak ada bikin video apa segala macam kan, kayak susah ya kalau misalnya nggak ketemu. Jadi akhirnya beberapa kali tuh ketemu sama teman kelompok. Jadi lumayan lah ada face to face interaction gitu. Dan kalau UK sendiri juga aku suka ya, terutama aku kan sekarang di London, jadi aku baru bisa ngomong soal London gitu. Dari London sendiri aku suka, kotanya bersih, transportasi gampang, terus juga orang-orangnya ramah tapi juga nggak terlalu kepo. Ya. Udah jalan-jalan kemana aja Mbak? Kalau di London, karena aku memang baru di London doang, ya paling ya park yang ada kali ya, karena kan masih lockdown ya, jadi kayak cuma bisanya paling ke park gitu kan, kayak Greenwich Park atau kemana gitu, Buckingham, pokoknya yang outdoor deh. Tapi ya aku sih berharap kalau udah nggak lockdown semoga bisa ke museum ya, itu nunggu banget sih, pengen ke museum di London tuh nunggu banget. Amin. Soon. Hopefully. Setelah 29th March kan bisa ketemu di luar. Iya. Bisa sih. Dan April juga udah mulai ini kan, karena reservasi restoran-restoran buat summer juga udah mulai buka gitu. Oh, mudah-mudahan ya membaik. Nicer. So, tadi kita udah bahas banyak banget tentang introduction dari Mbak Tifa ya, dari kuliahnya di mana, kuliahnya seperti apa, first impression di UK seperti apa. Sekarang kita mau lanjut ke pembahasan utama di episode kali ini nih. Katanya, dengar-dengar Mbak Tifa udah married. Iya, betul. Like, do you mind telling us a bit more about that? Like, sejak kapan, atau apakah meritnya pas di Indo atau di sini, and where is he right now? Jadi aku sama suamiku tuh nikah saat aku sudah kuliah, awal-awal aku kuliah. Jadi aku kan kuliah dari 28 September 2020 dan aku sama suamiku itu nikah di 17 Oktober 2020. Jadi waktu di Indonesia, karena kan aku online dulu tuh dari Indonesia sampai Desember.
nikahnya gimana. Jadi sebenarnya bisa dibilang tidak direncanakan sebelumnya akan nikah 2020. Jadi awalnya aku sama dia memang udah serius mau nikah, cuman karena dia juga tahu aku mau keluar negeri, jadi kita rencananya habis aku lulus baru nikah gitu tadinya awal rencananya. Tapi pas kita mau tunangan kayak sebulan setengah, ya pokoknya dekat kita sekitar beberapa minggu sebelum kita tunangan. Jadi kalau di aku tuh ada budaya harus nanya ke kakek gitu kan, nanya ke tetua gitu, baiknya tanggal berapa nanti pernikahannya, baiknya kapan, baiknya gimana gitu. Kakek aku tiba-tiba ngasih tanggal baiknya tuh di dekat-dekat gitu. Jadi kan waktu itu aku nanya tuh 31 Juli. Aku nanya dari bulan Juli, ketemu kakek 31 Juli. Terus beliau tuh menyarankan beberapa tanggal baiknya tuh Oktober, November, terus Februari. Pokoknya kayak deket-deket gitu. Nah tapi kan kalau Februari itu udah nggak mungkin karena aku udah rencana mau ini kan mau studi ke London gitu. Udah mau berangkat. Jadi palingnya deket-deket gitu di Oktober atau November. Nah terus kita nanya juga kalau misalnya nanti aja gitu abis lulus gimana. Nah kakek tuh sangat tidak menyarankan. Jadi kayak pilihannya antara nggak usah tunangan sama sekali atau ya udah sekarang nikahnya gitu. Jadi kayak kita dihadapkan dua opsi itu gitu. Dan kalau aku sendiri lebih prefer ya udah aku sih nggak masalah kalau nikah dulu gitu. Dan pas nanya suamiku dia juga sama setuju gitu. Jadi ya udah akhirnya kita. Jadi memang sebelumnya aku sama suamiku tuh sempat iseng-iseng nanya gitu sih ke orang tua, boleh nggak kalau kita nikah dulu gitu sebelumnya. Terus kata orang tua, nggak usah ribet gitu, kayak nggak boleh gitu. Tapi begitu kakek yang udah ngomong, terus aku malah, oh ya udah kalau aku sama calon suami sih kayak siap-siap aja kalau emang disuruh nikah sekarang gitu. Dan dari pihak suami juga maunya Oktober karena dia ada jadwal di November, khawatir dinas keluar kota. Karena suami kan IT engineer, jadi banyak tuh dikirim ke luar kota gitu di Indonesia. Tadinya kita tuh nggak akan LDM, jadi kayak dia beresin tugas-tugas dia di kantor dulu, Maret dia nyusul ke sini. Tapi dengan kondisi pandemi dia masih banyak tunggakan tugas lah, tugasnya karena banyak yang tertunda karena nggak bisa berangkat ke sini, nggak bisa berangkat ke sana. Jadinya kayak nggak memungkinkan, dia belum beresnya masih lama gitu. Sedangkan aku juga Desember kayak kemungkinan udah beres. Jadinya kan ntar ngapain juga dia nyusul, tau-tau ntar pulang lagi. Akhirnya jadi kita terpaksa long distance marriage gitu. Tapi dia sekarang nggak ada rencana datang ke UK juga? Dia ada rencana sih untuk kayak liburan doang, paling 1 bulan. Rencananya summer nanti, mudah-mudahan dengan kondisi juga udah membaik ya. Amin. Dia paling sebulan. Udah izin sih ke kantornya dan boleh. Kalau pada saat awal lagi rencanain nikah dan tahu nantinya bakal long distance marriage, would you still get married at that time? Kayaknya tetap sih. Tetap. Wah, tetap sih. Soalnya gini, kalau aku mikirnya gini, seandainya aku nggak sekolah nih sekarang, gitu. Aku nggak sekolah sekarang, aku nikah sama dia juga banyak dikirim dinas keluar kota, dan dinas keluar kota juga nggak sebentar gitu, kayak ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, dan kita udah siap dari awal soal itu, gitu. Misalnya dari awal kita ngobrol gitu, ya aku menikahi dia, aku siap dengan konsekuensi itu. Kalau memungkinkan aku ikut dia dinas, ya tapi kan nggak selalu ya. Apalagi kalau misalnya nanti one day gitu kita udah dikasih anak atau gimana, aku juga pasti nggak akan bisa ikut terus sama dia. Jadi kita udah ada sih, kita udah siap dengan komitmen itu, konsekuensi itu. Kalau kita menikah, ada kemungkinan beberapa kali long distance marriage gitu. Jadi sudah berusaha menyiapkan diri soal itu. Wow. Back then, how did you know that he's the one gitu? Sebelum nikah. Gimana ya? Mungkin kalau aku sendiri, kalau cuma patokannya aku doang,
gampang kan sebenarnya. Jadi kayak patokannya ya udah cocok dari mulai ngobrol apa segala macam, dari fase berpikir, fase kehidupan apa segala macam sama lah gitu, cenderung sejalan. Prinsip hidup dan goals kehidupan juga kurang lebih sama gitu. Dari segi agama apa segala macam juga sama dan sejalan. Nah, tapi faktor lain adalah keluargaku. Jadi aku kan anak bungsu, perempuan satu-satunya. Jadi nggak mudah buat orang tuaku memberi restu gitu. Sebelum-sebelumnya. Jadi baik dari orang tua, dari kakak, mereka cenderung protektif sama aku gitu. Nah, si suamiku ini sangat mudah banget gitu, sangat mudah banget di welcome-in sama keluarga aku. Jadi dari mulai ngobrol, dari mulai diterima banget lah sama keluarga aku. Jadi itu juga salah satu hint buat aku, dia orang yang cocok gitu, orang yang cocok sama keluarga aku. Terus juga selain itu ternyata saat kita saling mengenal tambah dalam juga keluarga dia tuh sangat bersinggungan banget sama keluarga aku. Jadi banyak deh relasi di dalam keluarga dia, relasi keluarga aku gitu. Jadi kayak emang apa-apa tuh jalannya gampang. Jadi mau ketemu ini kenal, mau ini kenal, terus mau pas persiapan mau lamaran, mau nikah juga semuanya sangat dipermudah. Biarpun kita benar disebut dadakan, kayak persiapannya kurang dari 2 bulan, tapi semuanya dipermudah gitu. Jadi aku merasa itu juga hint, okay, he's the one gitu. Ya semesta mendukung gitu ya. Jadi kalau misalnya proses mencari seseorang, terus kok kayaknya serba susah, nah itu perlu dipertanyakan sih. Bisa jadi maybe he or she is not the right one. How long were you guys dating before you got married? Nggak nyampe setahun sih. Nggak nyampe setahun. Oh. Jadi bisa dibilang cukup cepat lah kita. Ketemunya gimana emang dulu? Ketemunya jadi nggak randomly sih. Aku sih merasa random ya, tapi dia tidak merasa random kayaknya. Jadi dia tuh tiba-tiba message aku gitu. Dan emang mau mendekati aku lah gitu. Tapi aku nggak tahu dia berapa lama ngepoin akunya. Yang juga nggak pernah cerita. Nggak pernah. Wait, so you guys meet through internet or something? Kayak social media tuh? Iya, kayak tapi terus aku pun mau ngejawab dia karena pas dicek dia sih ini gitu. Jadi dia masih temannya teman aku. Dia kuliahnya di sini, banyak teman aku yang di sana. Karena kita sama-sama orang Bandung, jadi terus juga rumahnya dekat. Jadi ya udah gitu. Aku juga nggak mau ngejawab orang kalau randomly dia siapa gitu. Ternyata dia masih temannya teman aku gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi berawal dari kita chattingan doang sebenarnya awalnya banget. Akhirnya jadi ketemu. A real social media love real. story. Tapi memang nggak lama sih, maksudnya nggak lama yang chattingan lama gitu, enggak. Jadi kayak emang dari awal langsung ketemuan. Jadi dari awal langsung begitu ngobrol kayak 1-2 kali dia chatting, terus kayak udahlah ketemuan aja. Toh dia juga kan dia kan kerja di Jakarta, tapi tiap weekend pulang ke Bandung. Waktu aku lagi di Bandung, jadi kita ketemuan aja. Jadi kita ketemu kalau nggak di Jakarta di Bandung. Emang nggak mau lama-lama. Kalau ketemu di sosmed lama-lama mah siapa gitu. Jadi dia yang slide into your DMs first gitu. Berarti dari Desember, Januari, Februari, Maret. Udah 4 bulanan ya, long distance. How was it? Kayaknya 3 bulan ya, kan aku dari 3 bulan Desember. Ya, sekarang akhir Maret. 3 bulan. Ya berat ya. Gimana? Maksudnya apalagi kayak suka dukanya? Ya semua orang juga pasti sangat mempertanyakan banget ya. Kalau LDR mungkin katanya masih bisa gitu ya. Tapi kalau udah married, terus LDM tuh katanya berat banget. Emangnya sih berat. Kalau ditanya berat, ya berat gitu. Biasa selalu ada gitu. Di satu kamar yang sama gitu kan. Ketemu dia lagi, ini nggak ada gitu. Apalagi waktu awal pindah ke sini.
beratnya karena ya itu biasa ada terus gitu, sampai bosen gitu, biasa ada terus, ini nggak ada gitu, tiba-tiba nggak ada gitu. Berat tapi ya masih bisa dijalani lah dengan cara komunikasi. Jadi kayak kalau aku sih beneran video call terus sama dia gitu. Kadang aku aktivitas apa dia aktivitas apa juga kita tetap nyalain video call-nya. Dia terkesan dia ada gitu. Padahal kita sama-sama sibuk masing-masing. Tapi emang kita udah ada jadwal teleponan juga. Karena kan Indonesia sama UK beda 7 jam ya. Jadi kayak dia bangun subuh, aku di sini mau tidur. Jadi kayak emang selalu nelfon di jadwal itu, sama juga pas aku bangun subuh dia lagi makan siang gitu. Jadi selalu di waktu itu selalu nelfon. Sisanya kalau kita ada waktu kosong ya kita sempetin untuk video call. Dan beneran semuanya diceritain, karena ya ini juga aku menyarankan kalau kalian punya pasangan segala diceritain deh. Kalau jadi bener-bener hal seenggak penting apapun ceritain, karena biar pasangan kalian bener-bener kenal kalian juga kenal pasangan kalian. Seenggak penting kayak aku tadi malam mimpi ini, itu tuh diceritain gitu. Oh, kalau mimpi itu penting loh. Terus kayak aku tadi, terus bahkan kayak kalau beli apa gitu, kayak aku beli ini, cuma beli permen doang aja tuh diceritain gitu. Jadi kayak semua hal yang dia beli, semua hal yang aku beli juga aku ceritain. Jadi kita sama-sama tahu. Jadi saat kita ada sakit atau apa juga kita tahu gitu symptoms-nya, karena udah tahu nih dia habis ngapain, makanya bisa begini gitu. Kalau aku sih udah kayak lockdown sama my boyfriend udah hampir 9 bulan gitu, so like I think we know a bit too much about each other now. Tapi pasti akan ada bedanya sih. Maksudnya saat kita masih pacaran sama nikah pasti akan ada bedanya. Karena mungkin tetap ada gap ya, aku ngerasa mungkin setiap orang beda, tapi aku yakin sih sebeda-bedanya orang pasti kalau masih pacaran pasti masih ada gap. Masih ada gap kayak mungkin dari keuangan misalnya atau apa gitu. Tapi kalau di pernikahan aku sangat menyarankan bener-bener nggak ada rahasia deh antar pasangan. Bahkan dia kerjaan apapun harus tahu gitu. Ya supaya pahit-pahitnya kita nggak tiba-tiba suami kita korupsi kita nggak tahu gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Gitu. Bahkan kayak nominal rekening juga saling tahu aja gitu. Jadi biar tahu gitu. Terus harus tahu juga pasangan kita punya utang nggak, pasangan kita punya apa nggak, tabungan apa nggak, atau pasangan kita punya asuransi apa, itu saling tahu supaya bisa saling membackup juga gitu. Kalau memang pasangannya benar sih harusnya saling membackup ya, bukan saling menjatuhkan. Bukan dia punya uang banyak jadi pengen minta nggak gitu. minta jajan jadi ngerampok. Dan ini penting diketahuinya tuh sebelum nikah ya, gitu kan ya, baiknya udah kalau kalian sudah persiapan mau nikah, dibicarakanlah segala hal, segala sesuatunya. Mulai dari nanti kalau nikah pembagian uang gimana, nanti uang bulanan seperti apa, nanti jadwal pembagian tugas di rumah seperti apa, nanti kalau rencana punya anak atau tidak. Kalau punya anak, nanti rencananya mau didiknya gimana. Nanti, itu semua benar-benar dibicarain sih aku. Sedetail itu ya. Aku senang sama yang kayak gini, soalnya a lot of times aku ketemu dengan teman-teman yang kayak udah mau nikah dan they don't even talk about these things. Kayak, ya udah nikah tuh kayak main rumah-rumahan aja gitu. No, it will be dangerous. You don't have to be married kalau kayak gitu. Ya benar-benar. Kalau gitu kan pacaran dulu aja lah, sampai kira-kira siap gitu. Benar-benar bahaya banget. Maksudnya marriage is only once in your lifetime gitu. Jadi kayak be careful gitu. Benar-benar ditanyain deh gitu. Bahkan kayak kita sama-sama kita punya kita sama-sama matchingin jadwal juga. Jam segini harus ngapain dulu gitu, pas masih tinggal bareng juga jam segini ngapain gini. Aku kan dulu kuliah juga, jadi kayak bagi tugasnya aku saat kapan aku harus bikin sarapan buat dia, kapan gitu. Bahkan kayak ada juga kayak komitmen aku nggak tiap hari harus masak ya kalau misalnya tiba-tiba aku lagi hektik atau gimana gitu. Jadi jangan sampai berantem karena hal kecil, karena pernikahan itu memang bisa sangat berantemnya justru berawal dari hal kecil gitu. Atau jadi gitu sih, bener-bener semua hal deh ditanyain kalau kalian udah proses mau nikah ya, kayak biar nggak kalian terjerumus ke orang yang salah, bahaya gitu ya. Dan tanya juga soal keluarganya expect apa gitu dari kita, ada syarat apa, dia bagaimana, aku gimana gitu. Jadi supaya sama-sama aman, Jadi aku sih ngerasa sekarang komunikasi sama keluarganya nyaman.
nyaman gitu. Dia juga komunikasi sama keluarga aku nyaman karena kita sama-sama udah tahu, oh keluarga aku begini, expect-nya begini, keluargamu begini, expect-nya begini gitu. Jadi you recommend kayak just complete transparency for everything lah gitu. Aku dan suamiku sama-sama introvert yang susah terbuka buat orang, tapi untuk pasangan sendiri kita benar-benar kayak ember bocor deh. Kan kalau dari kita bertiga nih, maksudnya kayak aku sama Angel, we have like right now we are doing long distance relationship but we're not married, and there might be times dimana kita kayak berantem sama pasangan atau misalnya kayak jealous because like we're apart and then we don't know misalnya kayak dia lagi ngapain atau gimana. Basically jealous or like fighting gitu. Does that happen with you and your marriage? Kayak kalian masih jealous-jealousan atau berantem gitu nggak kalau udah nikah? And especially kayak sekarang long distance gitu. Iya. Alhamdulillahnya enggak sih. Justru ternyata dulu waktu belum nikah, kan kita juga LDR ya, Bandung Jakarta. Waktu belum nikah, dia sangat jealous banget. Bahkan aku ketemu sama temanku aja tuh, wah susah gitu. Maksudnya sangat jealous banget. Tapi ternyata saat sudah menikah tidak gitu. Malah aku sama dia jadi nggak pernah berantem soal kayak gitu. Bukan soal jealous-jealousan khawatir cemburu sama orang lain atau gimana, enggak gitu, nggak ada cemburu gitu lagi. Mungkin karena udah yakin ya udahlah kamu juga milihnya aku gitu. Jadi secara batin aku merasa lebih tenang gitu karena ya nanti saat aku pulang ada dia juga ada aku. Terus kalau ada apa-apa ya aku ada dia ada aku. Terus juga kalau ada orang lain karena kita sama-sama percaya ya udah toh kita juga milihnya dia. Mau ada misalnya nih dia suka banget sama Jennie Blackpink gitu ya. Jennie Blackpink juga lewat nggak dinikahin gitu. Gitu. Aku merasa dengan sudah menikah malah lebih secure karena ya udah nggak main lah gitu jelas-jelasannya gitu. Atau juga nggak ya sok aja mau gitu nikah sama dia gitu gitu kan. Aku aja sekarang cerita gitu ke dia kayak kalau dulu aku kalau cerita misalnya artis ini ganteng mau kamu mau dia gitu berantem gitu saya jelas. Kalau sekarang aku cerita dia ganteng tahu ini lihat kamu juga nggak mau kan nikah sama dia nggak mau. udah nggak jelas gitu. Jadi mungkin Angel sama Beth LDR karena belum secure nih. Aduh, dia ada yang lebih bagus nggak ya? Kalau aku sih kayak like I know it's secure tapi aku masih juga kayak petty gitu loh, kayak misalnya dia lihat cewek lain kayak apa kayak like what does she have that I don't gitu. Bukan sih nggak secure cuma kayak petty aja. Kalian yang juga ini nggak sih? Kalian gimana? Kebalik lagi kalau ketemu sama cowok ganteng dan lebih dari pasangan kalian terus gimana kalian? Apakah tergoda? Tidak. Kalau Anu sih iya ya. Kalau misalnya aku belum nikah iya. Jadi kayak wah dia ini wah gitu. I think depends kali ya. Maksudnya kayak ya mungkin memang lebih tapi cocok atau enggaknya kan belum tahu gitu. Benar sih itu. Kalau gitu sih ya kalau buat aku kayak depends on the prospect. Maksudnya gimana ya? Kayak ya kalau dia lebih cocok atau misalnya aku ngerasa lebih nyaman sama yang ini dan mungkin merasa dia bisa lebih ada karena aku ada di sini dan yang kayak yang sekarang ada jauh di sana. Probably yes, but then kayak the history and the struggle that I've been through with my boyfriend right now, that definitely will makes me take like a second look. Maksudnya kayak yang mikir-mikir dulu gitu loh jadinya because we've come so far. Ini kayak kalau misalnya semua benefit yang baru ini bisa ngalahin semua struggle dan everything that we've overcome so far, then maybe yes. Tapi kalau misalnya benefitnya cuma yang gitu-gitu doang, kayak probably will think a lot more sih. Kalau aku sih kalau misalnya kan kayak like I think quite a lot of like British boys are quite fine as well. Tapi kan itu semua kayak cuma cuci mata gitu loh, kan cuma admire from a distance gitu. So, but like when you have like all your history with your partner and everything, kayak nggak ada yang bisa ngalahin lah, like what you said, Beth. Tapi it's just like it doesn't hurt to look, you know, just kind of like dia ganteng juga ya, and then but just like that, that's all it is, you know. Tapi tetap lah ya ada baper-bapernya dikit kan kalau tiba-tiba ada cowok ganteng yang baik ya baper dikit, cuman nggak sampai akan memilih dia gitu, cuman baper-baper dikit ada gitu.
so far we have tips from you for maintaining a marriage kan? We have security and then we have transparency. Do you have any other suggestions for how to maintain a long distance marriage? Tadi apa ya udah ya transparan, ya komunikasinya harus tetap dijaga. Terus apa lagi ya? Kayaknya cuma itu ya. Karena bisa dibilang aku juga kan marriage-nya baru ya, gitu, baru berapa bulan, belum nyampe 1 tahun juga belum gitu. Tapi kalau aku dengar teman-temanku juga yang long distance marriage dan ada yang udah lebih lama juga, sama sih intinya komunikasi sih. Udah itu faktor utama. Kalau kalian udah komunikasinya udah baik, kedepannya juga mudah-mudahan baik. Ya sama itu sih benar, saling percaya gitu. Kayak tadi yang Beth udah ngomongin ya pikirin lagi gitu. Kalau misalnya, ya kalau kita nggak suka sama pasangan kita, coba pikirin lagi kebaikannya dia sebanyak apa, atau apa yang udah kalian lalui bersama apa, atau aku juga ngerasa gitu sih. Maksudnya saat aku sudah menikah pun ada masa-masa yang aku benar-benar kesal gitu sama suamiku, ada gitu, tapi terus balik lagi ya baiknya dia jauh lebih banyak gitu. Setiap kita kesel, aku juga diingetin tuh sama papaku sebelum nikah, tiap kamu kesel sama pasangan, tiap kamu benci banget sama dia, inget yang bagus-bagusnya, inget lagi, inget aja masa-masa bagusnya, nanti kamu akan balik lagi. Jadi kayak jadi jangan sampai emosi sesaat malah jadi bikin keadaan makin parah. Kalau kalian mencoba menenangkan diri, ingat lagi soal kejadian-kejadian baik, apa sih yang dia kasih ke kita, kok ternyata lebih banyak, ya udah jadi lupa si keselnya. Wow, sebuah advice dari yang sudah berpengalaman. I feel like, maksudnya kan Atifa kan seumuran sama aku ya, but you're a lot more mature than I am. Atau karena udah nikah ya, jadi suddenly mature. Okay, I think we're nearing the end of our episode today, and for this series, we like to end with something called the final 5. Ini kayak rapid fire questions gitu. Jadi ntar Atifa, kita akan tanya 5 pertanyaan terakhir, and you have to answer in 1 word or 1 sentence maximum. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih kalau saya mau di-elaborate, tapi just for fun, we like to emphasize that you have to answer in 1 word or 1 sentence maximum. Are you ready? Yeah, and quite quickly. We fail. We are a total failure at rapid fire last episode, so it's fine. No pressure. Okay. Just for fun. Okay, these are your final 5. What makes you feel the most love? Pas dia nemenin terus. Lanjut ya, pertanyaan berikutnya ya. What was your first impression of him, your husband? Cute. Berarti ini setelah DM-an kan ya, ketemu terus ternyata dia cute gitu ya. Okay, what do you think is the most important thing in a relationship? Nice. What's one thing that makes you miss your partner the most? Our talk at night. Pillow talk ya? Yeah, pillow talk. Okay, ini last question ya. What's the best advice you've ever received or read or heard? Itu tadi yang aku sebutin. Kalau sebel sama pasangan, ingetin lagi yang baik-baik supaya kalian kembali lagi gitu. Kayaknya ini paling berhasil deh. Dari seluruh final 5 kita, ini yang paling berhasil. Pasti biasanya jedanya lama. Iya, kalau enggak, and then we talk so much. Kayak kita cerita dari jawaban pendek itu, ada kayak the whole story behind it. And then it becomes not sure with quite my answer gitu ya, kalau sekarang. Okay, thanks for listening to our episode. I hope you guys could take home like something useful from this episode about like marriage, a relationship in general. And thank you for being here, Atifa. Thank you so much for the insight. The wise words. And if you like our podcast, be sure to subscribe to Rapid PPI if you haven't done so already. We will see you on the next episode. Bye. Bye.
Please mind the gap between Indonesia and the UK.